Alhamdulillah kita masih ada di indahnya Ramadan dan kali ini masih tetap membahas masalah bagaimana lisan itu memang bisa menjatuhkan dan bisa juga meninggikan kita setinggi-tingginya. Nah, alhamdulillah hari ini masih bersama Gurunda Ustaz Abdul Somad dan juga Gurunda Ustaz Zaki, Masya Allah. Nah, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kali ini kita melihat fakta yang ada ya Ustaz ya. Banyak sekali orang bisa terhina akibat lisannya sendiri nih Ustaz. Baik akibat karena dari ucapan ataupun tulisan. Karena kan sekarang banyak nih dari mulai namet ini jempolmu itu juga mempengaruhi juga kan karena itu mewakili kata hati Ustaz. Juga pikiran yang bisa dia untuk ya untuk sosmednya dia dan sebagainya. Nah, ini ujung-ujungnya kan bisa menjadi malapetaka bagi dirinya sendiri. Bagaimana Ustaz melihat fakta yang saat ini dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah orang tersebut tidak menyadari kalau tadi yang antum bilang Ustaz, lisan sama ini juga bisa menjerumuskan kita ke yang paling rendah gitu loh. Baik. Dalam pepatah Arab dikatakan, Ya. innal kalama lafil fuadi. Kalimat yang hakiki itu letaknya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Jadi kalau kita lihat ada orang ngomong kotor, Ya. sesungguhnya itu permukaan gunung es, Bang Jody. Sepertiganya di atas. Yang 2/3 di dalam itu. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sudah terlihat kebencian di mulut mereka. Wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa yang disembunyikan di dalam jauh lebih besar. Karena rasa marah, rasa benci, rasa dendam diwakili oleh lisan. Walaupun sebenarnya kata tidak cukup untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dan sekarang ditambah lagi ada orang yang dari pagi sampai ke pagi lisannya nggak ngomong, diam, tapi jempolnya bengkak sebesar jempol kaki. Ini juga luar biasa. Nah, bagaimana Islam? Alat-alat yang muncul ini, sepeda motor, komputer, laptop, gadget, handphone, aplikasi apapun namanya, itu hanya sarana. Tapi hakikatnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Jangan kamu ngejek, karena boleh jadi yang diejek jauh lebih mulia. Yang keluar dari lisan, ejekan. Yang keluar dari tangan, ejekan. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Janganlah sekelompok perempuan mengejek, mengolok perempuan yang lain. Boleh jadi yang diejek jauh lebih baik, lebih mulia. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara-perkara lisan. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Prasangka di dalam. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian prasangka itu dosa. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu ejek diri kamu. Ini ayat ini membingungkan. Mana ada orang ngejek dirinya sendiri? Ketika saya mengejek Bang Jody, maka sesungguhnya saya sedang mengejek diri saya sendiri. Kayak pengen kerambol Ustaz. Iya kan? Dia trackball kan? Karena sesungguhnya kita sedang melihat saudara kita. Mental ke diri kita sendiri. Makanya kalau ada tetangga kita nggak sholat, teman kita belum pakai hijab, yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Orang beriman ketika dipersilakan masuk surga, dia akan nanya, Abdul Somad, salamun qawlan min rabbir rahim. Allah berkirim salam untuk engkau selamat masuk ke dalam surga. Yang pertama sekali saya tanya nanti kepada malaikat, Bang Jody di mana? Kata malaikat, dia udah lama nunggu di ruang VVIP. Masya Allah. Karena kita tidak bisa menghukum orang di dunia. Illa man taba, saudara kita sudah bertaubat. Wa amana, dia sudah beriman. Wa amila amalan salihah, dia sudah beramal soleh. Bagaimana mereka? Yubaddilullahu sayyiatihim, Allah ganti dosa-dosanya di masa lalu. Hasanat dengan perbuatan baik. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Dosa-dosa di masa yang lalu. Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan, keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dihapuskan Allah dosa-dosanya yang lalu. Tapi utang enggak, Bang Jadi. Lalu kemudian man shoma, siapa yang melaksanakan puasa tapi ternyata puasanya itu tidak mampu mencegah lisannya. Man lam yada' qaulaz zur,
Siapa yang tidak menahan lisannya dari kata-kata dusta, tipu, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak perlu kepada perbuatan dia. Kurma kau tahan, air minum kau tahan, istrimu kau sanggup tahan, tapi lisanmu tidak. Maka perbuatanmu menahan makan, menahan minum, menahan istri, biologis nggak ada apa-apanya. Maksudnya Allah tidak berikan balasan. Sia-sia. Sia-sia. Lisan ini unik. Makhluk Allah diletakkan dalam penjara yang selnya 2 lapis. Lapisan pertama gigi, lapisan kedua bibir. Sudah di kerangkeng 2 lapis, dia tetap juga lepas keluar. Itulah lisan. Ramadan sesungguhnya adalah madrasah, sebuah pelatihan bagaimana kita benar-benar menjaga lisan. Kalau di bulan Ramadan ini ada yang ngajak kita ngobrol, ntar habis kita sahur, Ya. habis sahur kemudian sholat subuh mulai ada yang ngajak-ngajak. Itu gimana kabarnya si ini? Gibah. Kita nggak mau. Jangan. Kami sudah lihat itu acara di TV One. Ustadz Somad dengan Ustadz Zaki sudah ngasih tahu, jangan bicara aib orang lain. Rusak pahala puasa kita, hilang pahalanya. Tar, habis buka puasa kita lanjut lagi. Sama aja dong, Ustaz. Jadi menjaga lisan itu tidak hanya di dalam keadaan puasa, ya, Ustaz? Kata kuncinya Bang Jody. Ya. Jadi bukan temporer, Ya. bukan limited, Ya. tapi unlimited. Unlimited. Berapa banyak orang berhasil saat pelatihan, tapi di luar pelatihan habis semua. Jadi Ramadan, orang yang berhasil di bulan Ramadan belum tentu berhasil. Kalau mau melihat keberhasilan Ramadan adalah di luar Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Seperti kita umroh ya, Ustaz ya. Ya. Sana kita mau Jumatan jam 10 ya, Ustaz ya. 10 pagi kita udah pokoknya supaya dapat saf. Betul. Begitu pulang Dari zuhur, asar, maghrib, isya nggak pulang. semua, iya. Pokoknya belanja ceret kuning. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Iya, baru kalau Ustaz ya, pemirsa, dan nanti juga ada Ustadz Zaki Mirza ya yang akan memberikan bagaimana nih kiat-kiat ya, kalau kiat-kiat dari Rasulullah SAW bagaimana untuk menjaga lisan kita ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Ustadz Zaki akan memberikan apa yang beliau sarankan, tolong dicatat ya. Tetap di indahnya Ramadan.